Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Mohyazid selaku pembicara pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Dwi Ratnawinarsi selaku CEO dari Karunia Group. Dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir pada webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam webinar identifikasi transfer pricing dalam grup usaha dan kewajiban perpajakan tambahannya sebelum kena tangkap. Baik, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan saya Zahrin yang akan memandu acara webinar dengan series Tax Management oleh Karunia Consultant. Sepertinya sudah cukup lama sekali ya sejak terakhir kali kami mengadakan webinar yang seperti ini. Hari ini kami kembali hadir memberikan insight yang baru kepada Bapak Ibu dengan mengundang pembicara yang tentunya sangat capable di bidangnya. Hal ini kami lakukan karena kami ingin terus menjadi yang terdepan dalam memenuhi kebutuhan Bapak Ibu agar terhindar dari yang namanya sengketa pajak. Seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, NIK menjadi NPWP kini sudah menjadi nyata, jadi sudah bukan isu belaka lagi. Nah, jadi kami ingin memberikan insight kepada masyarakat luas, tentunya para klien dari Karunia Consultant, mengenai dampak dari NIK menjadi NPWP, terutama transaksi grup usaha. Jadi Bapak Ibu, pastikan mengikuti preview hari ini sampai akhir ya, agar tidak ketinggalan. Hari ini kita santai saja ya Bapak Ibu karena ini sesi diskusi. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya melalui kolom chat box ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Izinkan saya mengundang host kita pada pagi hari ini. Pastinya Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan CEO dari Karunia Group, yaitu Ibu Dwi Ratnawinarsi. Silakan Ibu Dwi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, kayaknya dari tadi pagi ini signal di tempat saya agak kurang bagus. Jadi kalau misalkan nanti suaranya terputus, mohon saya diinfo ya. Nah, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya sudah hadir di acara ini. Kami tentu memikirkan bagaimana perusahaan Bapak Ibu dan juga perpajakan Bapak Ibu di era-era yang baru ini bisa tetap memiliki compliance yang bagus. Saya mau sharing sedikit ya sebelum kita masuk ke acara hari ini. 3 tahun yang lalu, kira-kira tahun 2020, itu saya sudah mendengar sebenarnya tentang sistem yang akan diimplementasi di tahun sekarang ini gitu. Jadi sebelum adanya tax amnesty itu dari Kementerian Keuangan itu sudah memiliki blueprint gitu ya. Bagaimana mereka akan mereformasi perpajakan di Indonesia. Nah, karena situasi COVID ini mengakselerasi Bapak Ibu, bagaimana eksekusi daripada blueprint yang sudah dibuat itu menjadi kenyataan dengan lebih cepat. Kira-kira seperti itu. Kita semua tahu lah bahwa di Indonesia ini kan negara yang sangat syarat dengan kepentingan gitu ya. Jadi begitu banyak rencana-rencana dari pemerintah pusat yang eksekusinya itu banyak tertunda juga. Saya yakin Bapak Ibu sebagai pengusaha itu juga memiliki pengalaman yang sama. Akan ada seperti ini, tapi ternyata nggak eksekusi gitu kan. Nah, karena situasi COVID yang kemarin itu, reformasi perpajakan itu pada akhirnya itu mendapatkan momentum emas untuk kemudian diimplementasi dan diaplikasi. Sampai hari ini yang berjalan itu sesuai schedule, yaitu NIK bukan dirubah ya, sebenarnya disinkronize dengan NPWP yang ke depan ini akan menjadi single identity number di negara kita. Nah, tentu Bapak Ibu sudah pernah mendengar zaman dulu pemerintahan presiden kita Bapak SBY ya, kalau pernah nanti akan ada SIN single identity number, tapi kemudian isu itu tenggelam oleh waktu gitu ya. Nah, tapi hari ini Bapak Ibu,
kalau kita mencermati dan melihat dan mengikuti perkembangannya, itu sudah sangat di depan mata. Dan bukan lagi sesuatu yang bisa kita tarik mundur kembali, tapi adalah sesuatu yang harus kita hadapi. Gitu. Sedikit tentang korteks sistem, nanti mungkin Pak Yasid akan bisa menjelaskan lebih dalam ya, dari sisi Direktorat Jenderal Pajak. Sedikit tentang korteks sistem, ini dibangun memang untuk mengidentifikasi, mempermudah bagi Direktorat Jenderal Pajak itu untuk mengklasifikasi, menggolongkan, dan juga kemudiannya itu akan mengelompokkan wajib pajak ini berdasarkan tingkat kepatuhannya. Kalau dulu di draft awal yang saya pernah baca itu mereka akan golongkan menjadi 5 tingkat kepatuhan wajib pajak. Ya, antara 1 sampai 5 itu mereka akan siapkan treatment masing-masing di mana akan menggiring para wajib pajak itu menjadi comply, menjadi patuh secara sukarela. Maka waktu terakhir program PPS itu tagline-nya adalah pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela harapannya memang sesuai dengan spiritnya itu adalah compliant voluntary compliance gitu. Diharapkan para wajib pajak ke depan itu mereka patuh secara sukarela. Kalau nggak patuh gimana? Maka akan disanksi. Law enforcement akan dijalankan. Ya, kalau kita melihat belakangan ini terjadi beberapa kasus yang menumbangkan pejabat-pejabat dengan level yang sangat fantastis ya. Yang sebelum ini itu kan level direktur ya. Yang dimana itu sudah jabatannya tinggi banget kalau di Direktorat Jenderal Pajak. Itu ditindak dengan begitu tegas. Menunjukkan bahwa pemerintah ini serius untuk mengimplementasi korteks sistem ke depannya seperti apa. Nah, kalau saya amati, saya teliti dan saya pelajari Bapak Ibu, yang bakal disasar utama, maksudnya bukan utama ya, tapi yang akan mendapat perhatian utama itu adalah grup-grup usaha. Kenapa? Karena gini, korteks sistem itu pada saat mengintegrasi NIK dengan NPWP, itu dia bisa membaca siapa saja anggota keluarga Bapak Ibu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia bisa membaca apa saja perusahaan yang Bapak Ibu miliki. Jadi kalau misalkan saya Dwi Ratna itu punya PT berapa, itu akan keluar di profil NPWP saya. PT saya apa aja, saham saya di PT itu berapa, mereka akan bisa tahu siapa saham pengendali di dalam grup usaha itu. Nah, maka grup usaha ini mungkin tidak bisa lagi menggunakan cara yang lama. Kalau dulu-dulu Bapak Ibu kalau transaksi afiliasi sering-sering ya, kan tidak declare di SPT. Kalau declare nanti malah diteliti sama petugas pajak kan. Jadi kalau nggak declare kita masih safe Bapak Ibu. Nah, kalau saya melihat perubahan dari sistem pelaporan ke depan dan sistem perpajakan yang baru ini, Bapak Ibu kalau nggak declare mereka bisa tahu gitu. Jadi kalau mereka tahu ternyata ada transaksi afiliasi yang tidak dideklar dan kemudian sesuai amanah PMK 213 itu memenuhi kriteria harus membuat dokumentasi atas transaksi tersebut tapi tidak dilakukan, itu pun akan ada sanksi-sanksi yang akan diberlakukan pada kita. Nah, supaya kita terhindar dari sanksi yang lebih berat, maka hari ini Karunia Konsultan menghadirkan Bapak Yasid. Beliau ini mantan dari pemeriksa pajak Bapak Ibu yang dikenal itu sebagai ahli transfer pricing dulunya. Ya, beliau akan mengupas. Mungkin hari ini nggak bisa dikupas seluruhnya, tapi memberikan gambaran pada Bapak Ibu apa sih transfer pricing itu, lalu apa sih sebenarnya, apakah saya ini adalah salah satu yang ada di sana, salah satu yang harus membuat dokumennya bagaimana mengidentifikasi atau menghindari justru transaksi-transaksi afiliasi yang akan menimbulkan beban pajak tambahan atau kewajiban compliance tambahan gitu. Ya, tidak berlama-lama lagi Bapak Ibu, kita santai saja diskusi hari ini. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak paham gitu ya dengan apa yang
yang disampaikan oleh Pak Yazid, terima dulu aja hari ini. Nanti kita akan bahas secara bertahap perlahan-lahan. Tujuan kita adalah membuat Bapak Ibu mengerti dan menerapkannya dengan benar. Jadi nggak usah khawatir, terima dulu informasinya. Nanti kita akan identifikasi perlahan-lahan. Ya, kepada Pak Yazid, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, mendadak laptop saya kameranya rusak, nggak bisa terkonek kamera. Jadi cukuplah lihat nanti foto saya aja ya, gitu. Oke, Pak, silakan. Jadi hari ini kan kita mau diskusi ya. Sebetulnya diskusi konteksnya karena request dari Karunia untuk saya minta tolong ke saya bahwa ini untuk memberikan abstrak atau untuk guidance ke depannya, bahwa nanti minggu depan akan ada acara tambahan ya, acara tambahan terkait transfer pricing dokumen. Jadi hari ini kita akan identifikasi transfer pricing dalam grup usaha dan kewajiban perpajakan tambahannya sebelum kena tangkap ya. Jadi kena tangkap di sini bukan kena tangkap KPK atau apa, Mbak Dwi ya. Gitu. Oke, saya lanjut. Ya Pak Bu, mungkin biar kenal, ini saya Yazid. Ya, saya lahir di Semarang. Mungkin ini karena minggu depan juga acaranya di Semarang, mungkin nanti kita bisa ketemu ngobrol bersama yang orang Semarang asli. Saya juga dari SMA 3 dulu, dari SMA 3 aslinya gitu. Oke, ini email saya, nomor HP, dan ini latar belakang saya. Gimana mostly hampir 9 tahun saya di Kanwil DJP Jakarta khusus di KPPM 4 dan PMB. Di situ banyak saya temuin banyak kasus transfer pricing. Apakah di Pratama nggak ada? Nah, ternyata pada waktu saya pindah di Pratama, Makassar Utara pun ada ternyata. Jadi hampir semuanya ada. Kalau namanya transaksi afiliasi pasti ada. Dari ini kita akan apa sih perusahaan grup itu? Kemudian tadi sudah dikasih insight sama Mbak Dwi terkait Cortex System, Compliant Risk Management atau CRM, kemudian identifikasi transaksi grup, nanti ada pemeriksaan pajak atas grup, dan sedikit sebelumnya tentang TP-Doc, transfer pricing dan TP-Doc. Oke, ini ya Mbak Bu, jadi Cortex System itu apaan sih? Gitu. Bu Sri Mulyani ya, intinya Cortex System itu tahun depan tuh akan mulai launching ya, Pak. Dan Cortex System itu dia sebetulnya akan mempermudah wajib pajak. Pada prinsipnya akan mempermudah wajib pajak dalam kepatuhannya. Dalam kepatuhannya ya. Sehingga kepatuhan itu nanti akan meningkat. Harapannya ya tingkat rasionya tinggi. Kalau tingkat rasio tinggi, mudah-mudahan investasi juga masuk banyak ke Indonesia. Nah, Cortex System itu yang ditakutkan itu oleh wajib pajak adalah setelah adanya sinkronisasi NIK menjadi NPWP, di mana memang nanti Bapak Ibu mulailah berhati-hati karena sekarang semua Anda punya rekening, mobil, STNK, BPKB, kendaraan atau apapun bentuknya yang di sepanjang memakai NIK Anda itu akan bisa datanya terambil oleh DJP. Even itu kripto, blockchain, segala macam itu bisa diambil oleh DJP, datanya tertarik. Begitu juga Gmail, email-email apapun yang mengidentifikasikan Anda, itu juga akan tertarik untuk membuat profiling wajib pajak tersebut. Wajib pajak OPK ya, keluarga atau grupnya itu bisa diidentifikasi dengan itu. Kenapa? Karena nanti akan ada satu sistem yang akan menarik semua data, mau dari Facebook, TikTok, Instagram, atau apapun. Nanti akan ketarik dan by system akan dicari panduannya. Misalnya, saya ada TikTok namanya Yazid, ada Facebook namanya Yahid, itu nanti akan tertarik semuanya, Gmail-nya semuanya. Kemudian akan dilihat ini, apakah profilnya sama dengan NPWP ini, gitu. Karena bisa jadi nama Yazid kan banyak, nanti akan secara sistem akan memfilter-filter sendiri. Sehingga nanti akan mengerucut dan itu nanti akan menjadi data, karena siapa saja yang punya data itu kan sekarang yang menguasai dunia ya. Jadi nanti datanya tersebut akan dipakai oleh DJP untuk melakukan klarifikasi. Jadi nantinya SP2DK
nantinya tuh nggak akan seperti ini. Nanti SP2DK-nya tuh sudah seperti apa ya, data konkret kalau nggak salah nyebutnya. Ini ada IG ini, ada melalui imigrasi sini, ada keluar negeri di sini, anak ada di sini, kuliah di sini, itu nanti ketahuan semua Bapak Ibu. Gitu. Jadi seperti Mbak Dwi tadi sampaikan, mulai sekarang kita harus mulai mensikapi, berhati-hati bersosmed, yang jangan pamer harta. Pamer harta sekarang ngeri-ngeri sedap kan, gitu. Gitu. Oke, perusahaan grup siapa sih? Jadi kalau perusahaan grup itu dalam benak kita pasti yang dalam hubungan istimewa. Padahal bisa jadi perusahaan grup itu secara SE 05 2022 yang terakhir itu adalah bisa jadi ada hubungan istimewa, bisa jadi juga tidak memiliki hubungan istimewa, tetapi diketahui sebagai sebuah kelompok usaha. Sebuah kelompok usaha gitu. Jadi ini seperti general anti-avoid. Jadi in general misalnya dari keluarga, sepupu, bapak ibunya, tantenya atau apa, tidak segaris lurus ke atas maupun ke kanan kiri, tetapi masih dalam satu grup dan diketahui masih ada keterkaitan, itu bisa jadi dianggap sebagai satu grup. Nah, nanti penelitiannya bagaimana? Penelitiannya itu akan simultan dan terkoordinasi. Dan pengawasannya akan dilakukan di 2 tempat, yaitu pengawasan WP yang strategis, itu penelitiannya akan lebih komprehensif, sedangkan WP lainnya akan menyeluruh. Ya Bu ya. Jadi kan wajib pajak sekarang dibedakan ada strategis dan lainnya. Jadi kita abaikan yang sudah media ke atas itu sudah strategis semua. Jadi kalau di KPP Pratama itu ada yang strategis. Kalau Anda masuk WP strategis, mulailah Anda harus kencangkan ikat pinggang, mulai pasang sabuk pengaman, mulai siap lari untuk menghadapi hal itu. Oke. Apa sih yang komprehensif tadi dan apa menyeluruh? Di sini sebetulnya cakupannya hampir sama. Cuman yang jadi triggernya itu adalah di antara penelitian komprehensif atau penelitian menyeluruh, dua-duanya ada sangkut pautnya, salah satu adalah transfer pricing. Kalau kita bicara transfer pricing, di sini berarti kita bicara transfer pricing as netral dulu ya Pak Bu ya, bahwa sesuatu yang boleh-boleh saja, bukan dalam rangka abuse. Cuma nanti memang dari pendekatannya akan dilihat apakah itu untuk penghindaran pajak apa tidak. Jadi untuk saat ini kita harus sama-sama sepakat bahwa dari pihak Direktorat Jenderal Pajak maupun Anda memandang penelitian tersebut kita masih berhusnudon, kita masih sama-sama berpikir bahwa kita melakukan transaksi afiliasi itu wajar-wajar saja. Itu. Oke. Penelitian perusahaan grup itu tadi yang secara simultan itu kalau yang materialismenya itu adalah dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Tadi sudah saya sampaikan Pak Bu. Di situ Bapak Ibu harus mulai menyeluruh itu artinya apa? Itu satu grup keseluruhan. Itulah kenapa sebelum ada seri pemeriksaan yang baru terkait grup tadi, itu mulai dibentuk banyak KPP Madya, tambah-tambahan KPP Madya. Kenapa? Karena memang beberapa perusahaan yang sudah teridentifikasi grup dimasukkan di Madya dan diusahakan dalam satu KPP yang sama. Sehingga harapannya nanti kalau pemeriksaan itu bisa semua dalam satu grup itu, biar tidak ada cerita kantong kanan, kantong kiri. Ya Bu, Pak. Jadi kalau Anda tiba-tiba awalnya nggak masuk Madya, tiba-tiba masuk Madya, harus mulai memahami, mungkin saya sudah jadi WP binaan inceran lah istilahnya lah gitu. Untuk dilakukan pengawasan lebih komprehensif tadi. Oke, atas perusahaan grup udah jelas, kita dapat conclusion bahwa perusahaan grup itu tidak mesti hubungan afiliasi, tidak mesti itu, tetapi sepanjang ada keterikatan dan dalam satu grup usaha. Oke, Cortex System. Cortex System itu apaan sih? Cortex System adalah sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas DJP. Jadi ke depannya sistem DJP itu akan berubah Pak Bu yang ada saat ini. Dan itu katanya lebih
lebih dalam itu nanti mereka melihat suatu transaksi. Seperti itu kan sudah dimulai dengan, mohon maaf, kalau kita pahamin e-faktur, kemudian melebar menjadi detail faktur. Nah, itu nanti detail faktur itu akan jelas itu dilihat. Misalnya Bapak Ibu, mohon maaf, mendaftar sebagai PP23 misalnya. Tapi ternyata main activity Anda dilihat dari rekan Anda beli kepada yang PKP kan boleh. Tetapi kan, loh kok belinya detail fakturnya ini. Padahal Anda daftarnya sebagai jual beli makanan, kok ada PPN masukan atas ini. Itu akan dipahami lebih lanjut, itu diteliti lebih lanjut. Walaupun Anda tidak melaporkan PPN masukannya itu, karena Anda kan non-PKP, kalau PP23 rata-rata non-PKP. Tetapi begitu dilihat, oh loh kok ini teman ini membeli barang ini yang activity-nya katanya PP23 ini. Kok beda? Misalnya jasa-jasa. Jasa itu kan tidak boleh memanfaatkan PP23 tuh. Yang kita tahu tuh jasa-jasa konsultan, jasa arsitek apa. Nah, ternyata kok membeli beberapa alat yang support jasa, padahal terdaftarnya dia perdagangan besar misalkan, atau pedagang eceran. Nah, itu nanti akan jadi trigger awal. Terus kedua, banyak juga yang saya dapatin pada waktu saya kemarin di KPP Pratama, saya pindah, karena sudah mau habis jangka waktu pemanfaatan PP23-nya, 3 tahun untuk PT, 4 tahun koperasi, 7 tahun untuk OP, mereka tuh ganti PT baru. Nah, tetapi begitu mengganti PT baru, karena pengusahanya itu OP-nya masih itu juga, demi bisa memanfaatkan itu ternyata main activity-nya sama. Nah, sebuah insentif, sebuah manfaat PP23 misalnya, itu bisa 0,5% yang dulunya 1%, itu akan batal demi hukum jika ada niatan tidak baik. Anda misalnya nih ayam geprek nih, PTA, ayam geprek PTA, misalkan karena sudah pengen berbadan hukum misalnya nih ya. Kalau OP kan udah 7 tahun depan udah mau habis tuh. Nah, tiba-tiba karena sudah mau habis 3 tahun, bikin misalnya awalnya ayam geprek A, sekarang menjadi ayam geprek B. Lokasi usaha sama, jenis barang sama, orangnya masih sama. Itu bisa disinyalir Anda memanfaatkan insentif itu. Jadi tidak ada niatan baik. Perusahaan yang satu mati, akhirnya timbul perusahaan barunya masih itu kedepannya itu Bapak Ibu harus hati-hati, karena itu otomatis hak Anda memanfaatkan itu nggak boleh, karena PP23 itu kalau Anda baca menimbang mengingatnya itu dilakukan dalam rangka untuk insentif yaitu UMKM. Jadi kalau memang sudah haknya Anda sudah habis ya nggak boleh pakai lagi, karena memang support sistem itu harus untuk naik. Kecuali memang Anda membuat bisnis yang lain, yang awalnya ayam geprek menjadi sapi misalnya, kan beda tuh. Walaupun bisa juga dengan diversifikasi sama gitu. Nah ini nanti support sistemnya ada Pak Bu. Jadi ibaratnya DJP itu bisa nangkap dari hulu, dari niatnya, mens rea niatnya, dia niatnya memanfaatkannya bagaimana gitu. Oke. Jadi ada 5 support system itu dalam rangka apa? Yaitu proses pendaftaran. Nanti wajib pajak daftar cepat itu insya Allah. Tinggal KTP, foto, segala macam itu cepat langsung. Dan karena NIK udah sama, begitu masukin NIK, dia terdaftar dari manapun, akan terdaftar di KPP tempat domisili NIK-nya berada. Gitu. Kemudian pemrosesan surat pemberitahuan, SPT, dan lainnya. Dan proses pembayaran itu biasa prosesnya, dan proses surat pemberitahuan dan dokumen perpajakan lainnya terkait pembayarannya. Oke. Selanjutnya CRM itu apaan sih? CRM itu adalah bagian dari Cortex ya Pak Bu ya, yang nantinya Compliance Risk Management, jadi kepatuhannya. Jadi suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh, yang meliputi identifikasi, pemetaan, pemodelan, dan mitigasi atas risiko kepatuhan wajib pajak.
Dan ini nanti akan melakukan penelitian lebih lanjut, khusus yang untuk transaksi grup, penelitian perusahaan grup itu nanti akan menyasar kalau orang pribadi yang kaya. Dulu ada KPP HWI ya, beserta perusahaan grupnya. Jadi beliau direksi di mana saja itu akan ketahuan. Sehingga nanti akan ketahuan informasi tentang beneficial owner maupun ultimate-nya. Karena setiap perusahaan ultimate-nya itu kan pasti sebenarnya orang pribadi. Serta indikasi resiko ketidakpatuhan. SmartPad atas CRM tersebut, itu kalau kita lihat ada 5 jenis informasi yang ditampilkan. Dan hampir keseluruhannya adalah transaksi afiliasi. Indikasi-indikasi atas transaksi afiliasi, khusus yang SmartPad CRM Group. Jadi untuk mengetahui beneficial owner-nya, untuk mengetahui transaksi afiliasinya, indikasi resikonya, dan BP orang kaya yang tidak melaporkan perusahaannya atau usahanya dengan sepenuhnya. Jadi Pak Bu, saya tahu sekali Cortex System karena pada waktu itu saya setelah keluar sempat bidding untuk Cortex System, saya part of IBM. Pada waktu itu support untuk keberatan dan banding. Nantinya tuh keberatan dan banding itu tidak akan banyak dokumen yang akan dibawa kita ke banding atau keberatan. Bahkan sekarang di pengadilan pajak pun sudah mulai memakai dengan dokumen kan, itu di-loading semua itu. Jadi nggak ada itu pembuktian itu nanti semuanya sudah di situ. Jadi nanti kalau pemeriksaan ada ngasih dokumen itu akan geser ke keberatan. Jadi nggak akan banyak dokumen-dokumen lagi, dan nanti diidentifikasi dokumen ini sudah cukup apa tidak kalau untuk menangani pemeriksaan atau keberatan. Jadi sebenarnya kita harus melihat Cortex System dari kacamata bahwa ini kedepannya membantu wajib pajak untuk lebih patuh. Tetapi di sisi lain, ya seperti yang selalu saya sampaikan, pajak itu di sisi pemerintahan pengen fungsi budget yaitu mendapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya. Sementara dari perusahaan meminimalisir pembayaran pajak. Jadi dua sisi mata uang yang bertolak belakang. Makanya harus dicari titik temunya ini. Titik temunya salah satunya adalah data konkret yang terbentuk dari CRM ini. Inilah gambaran pada waktu saya masih di dalam bagaimana kami memandang suatu grup perspektif kami. Inilah perspektif analisa risiko WP Group. Di mana nomor 1 itu ada orang-orang kaya atau orang-orang pribadi, mereka membentuk holding company. Holding company itu mempunyai anak-anak usaha. Dan anak-anak usaha itu ada yang cost center, revenue center, bahkan mungkin ada yang profit center saja. Dari anak-anak tersebut itulah kadang menghasilkan dividen ya. Ada yang dividen sebenarnya, ada yang dividen terselubung, entah dalam bentuk privé, jual beli yang di bawah harga pasar wajar, jasa manajemen atau apa yang sebetulnya tidak ada, dan itu disebut sebagai dividen terselubung dan mengalir semuanya ke ownernya di sana. Kemudian dianggap ada melakukan tax planning atau tax avoid. Mudah-mudahan cuma sekedar tax planning ya, bukan tax avoid ya. Itu. Kemudian orang kaya itu akan mutar lagi uangnya. Ada untuk konsumtif, gaya hidup, segala macam, dan ada ditaruh di passive income, deposito pinjaman, putaran uang itu tadi. Nah, tetapi ada juga yang dilakukan untuk produktif, yang bikin perusahaan baru lagi, muter lagi seperti itu. Itulah siklusnya, yang perspektif kantor pajak melihat wajib pajak grup, wajib pajak kaya-kaya tersebut. Mereka mendirikan perusahaan dan kemudian mendirikan perusahaan dalam supply chain yang merantai panjang, gitu. Ada fungsi manufaktur perusahaan tersendiri, fungsi distributor sendiri, fungsi trading sendiri, fungsi lain-lain lah nanti banyak. Kalau kita melihat siklus usaha badan, ini yang kami pada waktu saya di dalam juga melihatnya adalah OP biasanya membentuk kalau di daerah atau ini kan UD, usaha dagang. Kemudian berubah menjadi CV, berkembang aksi korporasinya menjadi PT, kemudian TBK, menjadi holding, menjadi multinasional enterprise, dan terakhir adalah kemungkinan akan likuidasi. Inilah milestone badan usaha. Jadi
Makanya ultimumnya pasti OP. Ada itu ultimumnya. Ultimum beneficial owner-nya pasti OP. Oke, kita beranjak ke pemeriksaan pajak, Pak Bu ya. Kenapa sih wajib pajak diperiksa? Itu yang selalu jadi pertanyaan. Kenapa sih kami dikirimin SP2DK? Kenapa sih kami diperiksa? Ya, karena Anda punya hak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri, self-assessment. Karena Anda punya hak itu. Anda punya hak itu dan DJP punya hak atau kewenangan untuk menguji, menanyakan. Jadi normal-normal saja. Ada yang tanya, Pak, saya kok tiap tahun dikirim SP2DK? Ya enggak apa-apa. Orang tiap tahun kamu juga setor lapor apa adanya, masa nggak boleh diuji? Apalagi yang mepet-mepet kayak 2023 ini mungkin 2018-19 itu mungkin yang akan diimbau duluan. Jadi cara pandangnya kita harus memandangnya secara jernih bahwa Anda menghitung setor lapor sendiri, DJP berhak juga untuk menanyakan. Ya harapannya sih selesai di SP2DK, diselesaikan baik-baik. Tetapi kadang SP2DK tidak bisa selesai dengan baik-baik sehingga naik ke pemeriksaan. Ya. Dan pemeriksaan itu memang ada dasar hukumnya gitu. Dasar hukumnya. Mungkin nanti ke depannya kita akan belajar bersama pemeriksaan pajak, tips trik menghadapi pemeriksaan pajak. Oke, khusus ada wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa atau WP Group, itu ada panduan tersendiri, yaitu Per 22 sama SE 50, ya Pak Bu ya. Jadi tidak semua WP yang grup itu diperiksa ada masalah dengan transfer pricing-nya ya. Tetapi DJP berwenang untuk melakukan pemeriksaan itu. Nah, masalahnya adalah, Pak, waktu saya dong sia-sia menghadapi pemeriksaan tiap tahun terus. Nah, memang ya bisnisnya kan kayak gitu, bisnis as usual gitu. Ada store lapor, diperiksa itu KPP memang meriksa pos audit, wajar gitu. Makanya nanti mungkin bisa ke Karunia untuk konsultasi ya Mbak Dwi ya, gitu. Dibantu Karunia tuh nanti. Jadi mulai sekarang harapannya energi positif teman-teman itu kalau kena SP2DK atau kena pemeriksaan itu keluarkan energi positif sehingga kalau ketemu pemeriksa atau AR itu menularkan energi positif itu sehingga harapannya mencapai kesimpulan yang selesai dengan baik-baik. Tapi kalau dari kantor, dari rumah Anda sudah energi negatif bahwa ini ngapain SP2DK terus ini gini KPP gini, bahwa negatif ke kantor pasti Anda negatif, ke kantor pajak negatif, ketemu sama KPP negatif, ketemu negatif ya hancur, saling bertolak belakang. Itu yang selalu saya sampaikan bahwa kalau Anda datang baik-baik, Anda pahamin, respect is other, kewenangan mereka, hak saya, kewajiban saya apa, pasti akan diselesaikan dengan baik-baik. Mereka hanya klarifikasi aja kok. Mereka hanya klarifikasi aja. Gitu. Terus pemeriksaan apaan sih? Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan secara objektif dan profesional. Ingat Pak Bu ya, objektif dan profesional. Jadi mereka kalau nggak dapat data Anda, bagaimana mau bersikap objektif? Nggak bisa kalau Anda nggak support data, sehingga profesional judgment mereka akan sedikit terganggu. Sehingga jalan satu-satunya mereka akan menetapkan secara jabatan dan mungkin memakai norma penghasilan neto. Oleh karena itulah support data, keterangan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Ada standarnya Pak Bu ya. Gitu. Tujuannya apa? Untuk menguji kepatuhan dan tujuan lain. Dengan cara apa? Ditelusuri kebenaran. Saya sampaikan di sini kebenaran SPT, pembukuan dan pencatatan dibandingkan dengan kegiatan atau keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
Ya berkaca dari teman-teman melihat, mohon maaf ini, melihat harta Bapak RAT di LHKPN 56 miliar, kemudian Anda menyandingkan dengan keadaan kegiatan sebenarnya kan hartanya ada 56 miliar, tetapi dia profilnya pegawai negeri biasa, wajar nggak? Nah, di situ. Anda aja bisa melihat kayak gitu, jadi nanti kalau Anda juga diperiksa, SPT-nya Anda begini, profil Anda begini, wajar apa enggak? Kalau OP itu biasanya istilahnya pendekatan biaya hidup. Ngakunya gaji bulanan misalnya 4-5 juta, tetapi anaknya di sekolah internasional semua misalnya. Kemudian tinggalnya di kalau Jakarta maybe di Pondok Indah, Kelapa Gading misalnya. Nggak sesuai profil. Lapornya segini, penghasilan segini, tapi kok tinggal di sini ya nggak sesuai profil. Bahkan untuk bayar listrik aja mungkin 1-2 juta kan. Jadi sebetulnya gampang. Kantor pajak pun memeriksa Anda pun sebetulnya gampang. Sama-sama gampang. Nanti Anda menjelaskan pembuktian terbaliknya yang susah. Burden of proof-nya repot. Jadi kalau berkaca dari teman-teman bisa bandingin hartanya Bapak RAT 56 miliar, dia gaji sekian, nggak cocok. Lah, begitu juga sudut pandang orang pajak. Anda punya penghasilan segini, kalau OP, Anda punya penghasilan neto segini, omset segini, kok Anda begini lah, nggak wajar, sama. Jadi sudut pandang yang sama sebetulnya. Gitu. Keadaan yang sebenarnya tadi akan menghasilkan temuan pemeriksaan berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan dan bukti yang kompeten. Ingat, buktinya harus kompeten. Selain itu buktinya harus kuat dan berkaitan. Dan minimal 2 alat bukti secara ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, itu pemeriksaan secara umum. Terus bagaimana pemeriksaan untuk usaha grup? Pemeriksaan 2 atau lebih WP dalam satu kelompok usaha. Saya sampaikan lagi, satu kelompok usaha tidak mesti harus hubungan keluarga ya. Secara simultan dan terkoordinasi, perusahaan grup itu kumpulan 2 atau lebih WP dalam kelompok usaha yang terdiri dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau tidak punya hubungan istimewa tetapi diketahui sebagai sebuah satu kelompok usaha. Jadi secara simultan dan terkoordinasi. Jadi kalau Anda kena pemeriksaan grup, dulu saya pernah meriksa satu bank pemeriksaan grup itu, ya banyak sekali tim yang terlibat dan memang koordinasinya susah. Karena banyak KPP. Ada yang KPP A, B, C, D, E. Itulah kenapa sekarang diusahakan dikumpulin dalam satu KPP sehingga koordinasinya gampang. Si KPP ini selesai duluan, ini enggak, ini selesai duluan, ini enggak, itu akhirnya terjadi. Jadi teman-teman akhirnya bingung. Wah, ini kok treatment ini tiba-tiba di sini treatmentnya gini. Itulah kenapa akhirnya DJP ngeluarin SE 26 2013 tentang petunjuk teknis pemeriksaan grup di mana dilakukan secara simultan dan terkoordinasi. Harus ada leadernya. Gitu. Di sini analisis risikonya adalah ketidakpatuhan WP dalam satu kelompok usaha. Ya, jadi bisa satu aja yang ketahuan diidentifikasi nggak patuh dalam satu kelompok usaha Anda. Entah laporannya terlambat, nyetornya terlambat, tidak patuh kayak gitu, itu bisa kena dalam pemeriksaan grup. Oke, hubungan istimewa itu apa sih? Dari tadi kita bicara hubungan istimewa. Hubungan istimewa kalau di pasal 18 saya OECD saya abaikan, OECD TP guideline hanya guideline aja, kita panduan kita dalam negeri yaitu Undang-Undang PPH pasal 18. Penyertaan modal Pak Bu 25% minimal ya. Kemudian kita loncat yang nomor 3, adanya hubungan keluarga garis lurus ke atas atau ke samping. Dan yang ketiga adalah wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau 2 atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Jadi kata kuncinya adalah adanya penguasaan. Jadi kalau Anda memiliki perusahaan lain 25% atau lebih, itu sudah pasti ada hubungan istimewa. Ada hubungan darah, dalam manajemen atau apa, itu juga hubungan istimewa. Kemudian perusahaan Anda dikuasai oleh perusahaan lain, misalnya Anda, oke, kamu boleh beli barang dari aku, tetapi kamu harus jualnya ke sana.
Atau oke, kamu boleh barang produksimu jual ke aku, nanti aku beli, tapi kamu harus beli raw materialnya dari perusahaan ini. Lah, itu penguasaan. Banyak terjadi hal itu di lapangan. Demi mendapatkan order, akhirnya kita oke, nggak apa-apa, tetapi kamu harus beli raw materialnya dari perusahaanku yang satu ini ya. Nah, padahal tidak ada hubungan afiliasi secara 25% apa hubungan keluarga. Tetapi karena Anda dikuasai, ada perintah untuk membeli barang dari sana dan ditentuin harganya supplier sama ininya, demi Anda bisa memproduksi dan jual, nah itu masuk dalam penguasaan Pak Bu. Ya. Oke. Jadi hubungan istimewa itu berdasarkan PMK 22 adanya keadaan ketergantungan atau keterikatan di mana satu pihak atau yang lain mengendalikan pihak lain atau tidak bisa berdiri bebas. Ingat, tidak bisa berdiri bebas. Ini biasanya terjadi karena kepemilikan modal, penguasaan, ataupun hubungan darah. Jadi ada kata kunci yaitu mengendalikan pihak lain atau tidak berdiri bebas. Seperti yang saya gambarkan tadi. Anda boleh jual barang ke saya, tapi Anda harus beli raw material dari perusahaan saya. Lah itu kita tidak berdiri bebas. Ini kalau contohnya ini di internasional misalnya ada perusahaan DEF, Corp, dan ABCBH itu masing-masing di luar negeri, dan masing-masing perusahaan itu bikin framework agreement. Kemudian oke, nanti kita akan melakukan jual beli dan sama-sama bikin perusahaan di Indonesia. Tetapi sama-sama kita tahu ya bahwa nanti ABC itu bikin perusahaan PT ABC, DEF bikin PT DEF. Nah, DEF itu akan jual barang ke ABC dengan harga yang sudah disepakatin oleh DEF Corp sama ABC Corp di atas. Jadi tidak ada kepemilikan Pak Bu di sini. Tetapi karena sudah diatur harganya, transfernya itu diatur oleh di atas. Bayarnya sama suppliernya, vendornya segala macam sudah diatur, itu karena tidak berdiri bebas, makanya akhirnya PT DEF dan PT ABC dianggap sebagai transaksi afiliasi, sehingga harganya akan diuji wajar apa tidak. Kalau kita ambil contoh, beberapa perusahaan otomotif, biasanya kan dari pihak sana itu akan beli spion dari mana, beli kaca dari mana, beli lampu dari mana. Nah, dan perusahaan-perusahaan itu ternyata hanya memproduksi spion untuk merek tertentu ini aja, memproduksi ini hanya ini aja lah. Itu masuk kategori afiliasi kalau saya lihat di situ. Begitu Pak Bu. Jadi sekarang transaksi afiliasi itu konteksnya lebih luas ya hubungan istimewanya ya gitu. Kemudian kita identifikasi jenis transaksinya apa aja sih yang diidentifikasi biasanya oleh DJP. DJP biasanya melihat transaksi afiliasi itu yaitu meliputi penjualan, pembelian, pengalian serta pemanfaatan harta berwujud. Jual beli harta berwujud ya. Kemudian pemberian jasa intragrup. Nah, ini jasa intragrup itu yang sering kejadian dispute. Sangat sering. Karena kadang dianggap jasanya itu tidak dibutuhkan, tidak istilahnya ada break line test atau eksistensinya tidak dibutuhkan, eksistensinya tidak ada nilai tambah, sehingga jasanya itu seakan-akan cuman untuk reinvoicing aja demi keluar biaya gitu. Kemudian atau penjualan, pembelian saham juga ada Pak Bu. Pembayaran bunga juga sering terjadi. Bagaimana sekarang disikapin dengan DER 4:1. Nanti juga ada beberapa pinjaman tanpa bunga 0%, masalahnya apa. Dan beberapa pinjaman kalau bahkan mungkin di atas suku bunga yang wajar. Gitu. Kemudian pengalian dan pemanfaatan harga tak berwujud, intangible aset, paten, segala macam. Jadi ada 5 jenis transaksi yang biasanya diidentifikasi oleh DJP bahwa ini disinyalir banyak transaksi afiliasinya. Dan yang paling isu, yang paling sering dispute adalah pemberian jasa intragroup services.
Biasanya itu. Kalau dalam konteks transaksi, jadi kita lihat transaksi afiliasi, kita bukan cuma melihat cross border ya, bukan dalam negeri dan luar negeri ya Pak Bu ya. Transaksi afiliasi itu dalam negeri pun iya. Itu masuk kategori karena DJP tidak membagi khusus transaksi afiliasi luar negeri. Ini dalam negeri atau luar negeri harus diuji. Itu. Alasannya apa? Kan kantong kiri kantong kanan Pak. Ya biasanya alasannya adalah salah satu fungsi pajak adalah fungsi reguler untuk mengatur. Karena biasanya dengan transaksi afiliasi perusahaan multinasional atau perusahaan grup itu bisa menekan harga sehingga pasar persaingan tidak sempurna. Gitu. Oleh karena itu biasanya harus dikoreksi juga kalau ada transaksi grup dan dalam negeri. Dan jika Anda ada dianggap transaksi afiliasi, itu kita harus lihat Anda wajib tipidok apa enggak. Jadi kalau kita baca hak dan kewajiban wajib pajak pemenuhannya itu PP 74, itu adalah turunan pasal 28 Undang-Undang KUP terkait pembukuan. Nanti turunannya di PP 74. PP 74 itu turunannya PMK 213 ini Pak Bu. Nah, artinya apa? Kalau nanti diidentifikasi Anda ada transaksi afiliasi dan Anda wajib membuat tipidok, tetapi Anda nggak buat tipidok, berarti Anda dianggap melanggar aturan terkait pembukuan. Jadi Anda dianggap tidak patuh. Gitu. Oke, kita lihat dulu nih. Pertama adalah kita akan lihat peredaran brutonya. Peredaran bruto tahun berjalan. Dan di sini kata kuncinya adalah sebelum dikurangi diskon, rabat, dan pengurangan lainnya. Ingat, sebelum diskon, rabat, dan pengurangan lainnya. Oke. Apakah Anda di tahun berjalan melakukan transaksi afiliasi? Kalau iya, dilihat tahun sebelumnya. Kalau tahun berjalan Anda tidak ada transaksi afiliasi, Anda tidak wajib bikin tipidok. Kalau tahun berjalan misalnya 2023 ini ada transaksi afiliasi, Anda wajib bikin tipidok apa enggak? Lihat tahun lalu. Tahun 2022, omset Anda di atas 50M apa enggak? Kalau tahun 2022 Anda di atas 50M, Anda wajib tipidok. Kalau tidak bagaimana Pak? Kalau tidak, turun ke transaksi afiliasi barang berwujud. Ya, jadi mungkin jual barang berwujud atau beli barang berwujud. Bukan peredaran bruto lagi. Khusus transaksi afiliasinya saja. Kalau ternyata transaksi afiliasinya mau jual atau beli barang berwujud di atas 20M, Anda wajib membuat tipidok. Kalau tidak, berarti akan turun lagi ke layer berikutnya, yaitu transaksi jasa, bunga, barang tidak berwujud atau lainnya di atas 5M apa enggak? Kalau tahun sebelumnya ada transaksi tersebut dan di atas 5M, Anda wajib. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, dilihat lagi di tahun berjalan atau 2023-nya ini. Misalkan nanti di 2023 ini ada transaksi afiliasi walaupun sedikit dan ke negara yang tax rate-nya di bawah Indonesia, di bawah pasal 17 yaitu di bawah 22%, Anda wajib tipidok. Ya, Pak Bu, Anda wajib tipidok. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah wajib pajak melakukan transaksi afiliasi. Ingat, Anda melakukan transaksi afiliasi, wajib tipidok, tidak wajib membuat tipidok, Anda wajib menerapkan prinsip arm's length principle. Bagaimana pembuktian Anda menerapkan prinsip arm's length? Ya pasti Anda punya dokumentasi. Walaupun tidak sedetail kalau Anda wajib, tetapi Anda wajib mendokumentasikan sehingga punya evidence lah gitu. Nah, tipidok itu apa aja sih? Tipidok itu ada master file, local file, dan CBCR. CBCR itu kalau transaksinya cross border ya Pak Bu ya. Jadi nanti kalau enggak wajib CBCR, yang pasti Anda adalah wajib master file sama local file. Oke. Jadi kata kuncinya adalah wajib tipidok, tidak wajib tipidok, Anda tetap
harus bisa membuktikan transaksi Anda wajar kalau Anda dalam satu grup. Biar punya bukti bahwa transaksi Anda wajar, baiknya Anda punya pencatatan. Itu kuncinya. Gitu. Oke. Transaksinya bagaimana kalau nggak punya? Nah, kalau nggak melampirkan Tibidok, ya SPT tidak dianggap lengkap, Pak Bu. Kalau diteliti sama AR. Jadi misalnya nih, tahu-tahu DJP April ini ada lapor SPT dan ada lampiran wajib Tibidok nih, tetapi Anda nggak melampirkan atau diminta nggak nyampein, itu Anda SPT-nya dianggap tidak lengkap atau tidak disampaikan. Gitu. Biasanya ditegur dulu tuh. Kalau ditegur nggak mau, ya udah dilakukan pemeriksaan. Gitu. Jadi Anda harus betulin SPT dan otomatis kan kena sanksi tuh. Dianggap tidak lengkap SPT Anda, berarti menyampaikannya bukan bulan April jatuhnya. Nah, tapi kalau ditegur nggak mau, ya diperiksa. Kemudian kalau tidak melampirkan CBCR, ini sama, kasusnya juga sama. Gitu. Oke. Terus DJP meminta Tibidok, tapi Anda menyampaikan lewat waktu, tidak dianggap sebagai Tibidok. Ya Pak Bu ya, tidak dianggap. Karena di lampiran 3A SPT PPA Badan kita selalu menyampaikan bahwa Tibidok tersedia tanggal 30 April 2022 misalnya. Tersedia diminta nggak ada. Ya otomatis DJP ya berarti nggak ada, kamu nggak punya itu. Ya, itu yang lewat waktu. Bagaimana kalau nggak nyampein sama, nggak nyampein juga kena, bahkan sanksinya lebih gede, 50%. Kalau disampaikan lewat waktu, mungkin sanksinya 13,2. Yang dulu 2% per bulan, sekarang sesuai PMK bisa 0,9 sekian atau berapa. Gitu. Terus bagaimana kalau tidak menggunakan data informasi yang tersedia saat transaksinya, dianggap tidak menerapkan prinsip arm's length principle. Jadi Tibidoknya tetap diterima, tetapi dianggap tidak menerapkan prinsip arm's length principle, Pak Bu. Sia-sia jadinya, udah capek-capek mau bikin Tibidok, tapi tidak dianggap oleh DJP. Oke. Tibidok yang baik bagaimana? Ya Tibidok yang baik yang ngikutin PMK 213. Di mana master file itu terdiri dari 5 subbab. Ya, 5 bab. Jadi kalau 5 bab ini nggak ada, berarti Tibidok Anda belum mengikuti kaidah PMK 213 di master file. Local file bagaimana? Sama, local file juga ada 5 bab. Jika 5 bab ini tidak ada, berarti Anda tidak menerapkan prinsip arm's length principle sesuai di pembuatan PMK 213. Terus bagaimana kalau ternyata Anda karakternya ada 2 atau satu atau lebih? Misalnya kadang kan dalam satu usaha, Anda selain manufaktur, Anda mungkin trading atau distributor juga. Nah, kalau ternyata didapatin itu, otomatis Anda harus membuat seakan-akan bikin 2 Tibidok. S manufaktur sama S trading. Atau S manufaktur sama S wholesale. Ya, gitu. Jadi, otomatis Anda bikin 2 itu. Seakan-akan bikin 2. Anda men-split. Sama seperti kontraktor, penghasilan final sama non-final. Nanti biaya yang support final kan tidak boleh dibebankan. Yang non-final boleh dibebankan untuk pengurang penghasilan. Di situ Pak Bu akan dipecah jadi 2 gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Mbak Dwi. Silakan kalau ada teman-teman mau bertanya, saya persilakan. Terima kasih. Ya, makasih Pak Yasid pemaparannya. Jadi saya rangkumkan sedikit ya Bapak Ibu. Mungkin tadi kan penyampaian informasinya banyak gitu ya. Nah, dari perubahan yang yang sudah dilakukan oleh DJP ini, DJP nanti akan mentarget namanya wajib pajak strategis gitu ya. Wajib pajak strategis ini kadang-kadang Bapak Ibu dia tidak melihat apakah omsetnya itu besar atau kecil. Jadi berdasarkan analisa dari tim internal DJP melihat bahwa klasifikasi usaha tertentu itu dikategorikan sebagai wajib pajak strategis. Maka dari wajib pajak strategis ini akan diberikan perhatian khusus oleh DJP. Itu kira-kira ya. Nah, bagi wajib pajak yang dia sudah terindikasi mereka itu adalah grup, akan ditarik ke KPP Madya.
Kalau dulu-dulu Bapak Ibu, yang masuk namanya KPP Madya itu hanya perusahaan yang udah gede-gede. Yang LTO large itu yang sudah enterprise. Kalau itu masih tetap yang LTO. Jadi udah TBK itu masuknya sudah ke yang LTO sana. Tapi yang Madya itu wajib pajak dulunya omset di atas 50 miliar. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu cermati, banyak sekali wajib pajak yang omsetnya di bawah 10 miliar itu dia ketarik masuk ke KPP Madya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa gitu kan? Bahkan petugas pajak yang ada di KPP Madya itu pun mereka nggak ngerti gitu kenapa wajib pajak sekecil ini masuk ke KPP Madya gitu ya Pak Yasid ya. Seringkali kan kita mereka juga bertanya-tanya gitu. Nah, ternyatanya itu sudah digolongkan secara sistem. Oleh sistem ditarik ke Madya karena terindikasi terjadi transaksi grup. Tidak melihat besar kecilnya omset. Lalu kemudian WP tidak patuh. Dalam transaksi grup, apabila terindikasi salah satu wajib pajaknya dalam grup itu tidak patuh, maka efek domino itu terjadi. Akan kena satu-satu secara bergiliran atau serentak. Ini sudah terjadi ya Bapak Ibu. Di Surabaya ada perusahaan grup yang gede banget, itu langsung dibuatkan tim pemeriksa khusus. Yang turun langsung 21 tim, nggak tanggung-tanggung. Ya. Posisi masih di Madya, padahal belum sampai LTO. Jadi itu harus dicermati, karena kalau kita bertransaksi dengan salah satu dari mereka, itu efek dominonya akan bisa lari ke kita. Walaupun kita ini bukan termasuk dalam grupnya mereka. Kira-kira seperti itu. Lalu hubungan istimewa, itu perlu dipahami. Seperti apa hubungan istimewa itu? Ternyatanya adalah hubungan darah, hubungan saudara, hubungan ipar ya kan, dan juga penguasaan itu termasuk hubungan istimewa. Nah, diharapkan kalau dari hubungan istimewa ini saya yakin banyak sekali terjadilah di antara, nggak usahlah sampai perusahaan, pertemanan ya terjadi. Kita melihat hal itu wajar-wajar saja, namanya pengusaha ya. Privilege sebagai saya percaya dengan dia, saya memberikan sesuatu yang lebih kepada dia, itu sesuatu yang wajar. Dan tapi konteks itu tidak selalu bisa berdiri di mata kita gitu. Jadi kita harus bisa membuat objektif kita ini tertuang dalam laporan pajak kita, supaya dari pihak Fiskus pun melihat objektif ini sama dengan kita. Nah, itu kenapa diperlukan compliance yang bagus gitu. Ya, diharapkan dari adanya transaksi hubungan istimewa yang terjadi tapi tidak disadari, yang terjadi tapi tidak dipahami, yang terjadi tapi tidak diperhatikan, itu kita bawa menjadi transaksi hubungan istimewa yang terjadi tapi kita identifikasi dan kita penuhi kewajiban tambahannya supaya tingkat dari compliance kita ini meningkat gitu. Ya. Lalu Bapak Ibu, yang sering umum dan sangat banyak terjadi dan yang sampai hari ini masih terjadi itu adalah perjanjian legalitas yang tidak sejalan dengan laporan teksnya perusahaan atau laporan teksnya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu mulai harus memikirkan untuk memiliki legalitas yang mendukung pelaporan pajaknya Bapak Ibu. Legalitas yang justru dapat digunakan untuk melakukan adjustment teksnya Bapak Ibu menjadi wajar. Saya kasih contoh ya, misalkan gini, perusahaan ini sewa menggunakan tempat dari ownernya, dari direkturnya gitu. Nah, sebenarnya direktur ini tidak membebankan biaya sewa ke perusahaan, ya. Tapi karena kalau misalkan tidak muncul biaya sewa, itu PPh badannya laba dari usaha perusahaan itu menjadi lebih tinggi sehingga menimbulkan nilai pajak yang lebih tinggi, maka diterbitkanlah nilai sewa. Hanya tertulis saja, tapi tidak dilakukan seluruh kewajiban dan macam-macamnya yang
wajib untuk dilakukan itu tidak dipenuhi. Nah, itu harus mulai dieliminasi hal-hal seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu membuat satu legalitas itu harus sesuai dengan dan mendukung dengan pelaporan perpajakan ataupun dijadikan sebagai adjustment tax yang menjadi wajar gitu ya. Dan yang 2 poin terakhir itu adalah kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan biaya operasional perusahaan itu dengan uang pinjaman gitu ya. Di dalam peraturan pajak itu tidak boleh dibebankan seluruhnya apabila debt equity ratio-nya itu di atas 1:4 gitu kan. Itu aturan lama hanya memperhitungkan modal terhadap hutang, Bapak Ibu. Yang di Undang-Undang HPP ini, yang baru ini tidak lagi hanya memperhitungkan modal terhadap hutang, tetapi istilahnya adalah EBITDA, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. Jadi ada perhitungan yang lebih detail lagi, di mana tidak serta-merta kalau Bapak Ibu diajarin orang bank itu selalu, ayo utang yang banyak supaya nanti laba usahanya kecil sehingga bayar pajaknya kecil. Itu sudah tidak berlaku Bapak Ibu metode itu. Ya, jadi harus mulai melakukan tax management dengan metode yang baru. Oke, lalu yang terakhir adalah jika Anda wajib membuat transfer pricing dokumen tapi tidak membuat, langsung masuk kategori wajib pajak tidak patuh. Ini bahaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena gini, biasanya wajib pajak tidak patuh ini menjadi top priority. Kalau ada target pencapaian, kalau ada target macam-macam, itu yang top priority yang akan dia lihat itu adalah wajib pajak yang masuk kategori tidak patuh. Nah, celakanya kalau yang mengkategorikan dulu itu adalah benchmark. Ya, kita sering kan bicara kalau laporan tahunan itu, oh kita udah masuk benchmark belum dan macam-macam. Yang ke depan ini Bapak Ibu, yang mengkategorikan itu adalah sistem. Walaupun sistem ini kita bisa katakan belum sempurna, tetapi ada kemungkinan Bapak Ibu sudah masuk benchmark pun ternyata terbaca oleh sistem tidak patuh. Pada saat itu dibutuhkan seperti yang tadi dikatakan Pak Yasin adalah pembuktian terbalik. Bagaimana kita ini memberikan argumentasi kepada Fiskus bahwa yang dianggap tidak wajar oleh sistem pajak itu adalah wajar dari sudut pandang dan dan transaksional serta bisnis kita gitu. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu cermati lebih dalam lagi. Maka dari seluruhnya ini belum ada pertanyaan ya. Maka dari seluruhnya ini rangkaian semua yang kita rangkumkan hari ini tujuannya itu adalah supaya mempertahankan Bapak Ibu tetap di kategori wajib pajak patuh. Nah, saya cukup yakin bahwa transaksi grup usaha yang Bapak Ibu lakukan selama ini masih banyak yang tadi itu terjadi tapi tidak disadari, terjadi tapi tidak dipahami, atau terjadi tapi tidak diperhatikan. Maka kita mau sama-sama ya dari sisi Bapak Ibu mulai list down transaksi apa saja yang sebenarnya ini ada hubungan istimewanya gitu. Lalu supaya nanti berikutnya treatment apa yang bisa kita lakukan supaya apabila Bapak Ibu diminta untuk menjelaskan harus melakukan pembuktian terbalik atas pembacaan sistem, itu bisa diterima oleh petugasnya gitu. Kira-kira itu Bapak Ibu tujuan webinar kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau tanya Mas Yasin. Ini masih banyak sekali seperti ini Mas Yasin. Grup usaha itu satu perusahaan mensuplai ke anak-anak perusahaan. Ke anak-anak perusahaan yang ada gitu. Karena kan memang
karena memang maksudnya tujuannya itu adalah eksklusivitas ya, di mana bahwa produk yang dihasilkan oleh manufacturer ini itu memang hanya dijual di outlet-outlet yang dalam tanda kutip ya berada dalam penguasaan dari pemilik manufacturer ini tadi. Nah, kalau misalkan nih Mas Yazid, wajib pajaknya itu ingin mempertahankan seperti itu, maka kira-kira apa yang harus dilakukan? Oke, terima kasih. Jadi kalau diidentifikasi seperti itu karena dia demi mempertahankan suatu rahasia ya, kerahasiaan dan apa seperti identitas sendirilah ya. Itu sebetulnya itu kan hal yang wajar aja karena tidak boleh rahasia dagang dilihat orang lain. Dan itu sebetulnya menjadi dasar bahwa ya ibaratnya Anda membuat roti lah. Sama-sama roti kalau di Surabaya apa spiku ya misalnya spiku itu kan. Spiku itu pasti pengennya bahkan mungkin ada beberapa barang yang campurannya itu orang lain nggak tahu kan. Komposisinya nggak tahu. Nah, oleh karena itu mereka membeli barangnya dari pihak yang mereka percayai dan otomatis itu adalah afiliasi mereka sendiri. Nah, oke. Jadi akhirnya barangnya itu otomatis belinya dari situ dan itu sebetulnya membuktikan bahwa saya sebenarnya tidak ada niatan untuk transfer pricing ya. Itu masuk mensianya itu salah satu klausul saya tidak ada niatan. Ini karena masalah suatu keunikan usaha kami. Bahkan spiku kan nggak dijual di tempat banyak ya, hanya di situ saja. Harus ke mana itu ya? Daerah mana lah? Pokoknya di spikunya langsung lah, saya lupa namanya itu. Jadi, oke. Di Semarang mungkin Bandeng Presto misalnya. Bandeng Presto Juwana, ini kan orang Semarang semua nih ya, kebetulan. Bandeng Presto Juwana itu di Pandanaran, itu pun harus bandengnya dari empang mana. Dari Pati atau Jeporo, itu pun di mana. Dan akhirnya bibitnya pun dari bibit mana. Ya, bahkan mungkin kita nggak tahu pakannya pun bagaimana dan nanti teknik bagaimana mempresi mereka sendiri. Nah, oleh karena itu menjadi indikasi sebenarnya saya tidak ada transfer pricing untuk niatnya untuk menyembunyikan atau menekan harga, menyembunyikan pajak, bukan. Tapi ini untuk kerahasiaan, ya. Tetapi ada tetapinya, walaupun dengan merek dagang bagaimanapun, tetapi tetap seperti Bandeng Presto kan di Semarang juga banyak bentuknya, ya. Jadi akan di benchmarkkan, disebandingkan bagaimana tingkat labanya dia, di tingkat wajarnya untuk industri yang sejenis. Nah, masalahnya kadang itu yang agak susah karena ada kemungkinan subjektivitas. Karena itu harus betul-betul bicara 5 faktor kesebandingan. 5 faktor kesebandingan itu di TP itu pertama ketentuan kontrak, kedua yaitu tentang produk barang dan jasa, ketiga fungsi analisis atau VAR, function asset and risk, keempat strategi bisnis, dan kelima kondisi geografis. Nah, Bandeng Presto di Semarang akan dibandingkan dengan Bandeng Presto yang di Jogja, orang Semarang pasti nggak mau. Itu kondisi geografis. Strategi bisnis misalnya Bandeng Presto Semarang yang misalnya di Juwana eksklusif hanya dijual di Pandanaran dibandingkan sama Bandeng Presto yang lain yang dijual di banyak tempat, di tiap pemberhentian bis ada, pasti mereka nggak mau juga. Strategi bisnis kami beda, Pak. Makanya wajar kami mahal karena eksklusif, hanya ada di tempat kami saja. Itu. Jadi itu harus dicari yang sama dan mencari yang sama itu susah. Akhirnya harus ada pendekatan yaitu identik saja, ya. Walaupun strateginya beda-beda, tetapi kan ada yang bagaimana akhirnya mereka mendapatkan imbal balik yaitu berbentuk net margin. Dan net margin untuk usaha sejenis walaupun strateginya sedikit beda, tetapi karena produk barang yang dihasilkan hampir sama,
dan tempat jualnya hampir sama, yaitu di sekitar Jawa Tengah, Semarang, itu Bandeng Presto Juwana itu mungkin bisa di benchmark dengan Bandeng apa? Juwana selain Juwana apa? Adriana atau apa ya? Saya lupa semuanya Bandeng di Semarang. Indah. Nah, itulah pokoknya dibandingkan dengan industri sejenis jatuhnya. Otomatis akan ada yang lebih rendah dan lebih tinggi ya gitu. Nah, itulah range-nya. Nanti ada rentang kuartil gitu. Kita bicara tentang ruang kuartil. Karena kalau di head to head itu tidak akan adil kalau Bandeng Presto Juwana dibandingkan Bandeng Presto yang dijual di tiap pemberhentian bis ada. Head to head nggak bisa. Sehingga dia ambil benchmark atau rentang kuartil di situ. Karena pasti ada pembandingnya dalam rentang itu. Makanya kalau nanti teman-teman kita bertemu bersama itu harus hati-hati dalam pembuatan Tipidok. Kenapa? Karena di dalam pembuatan Tipidok itu Anda akan disuruh menyebutkan kondisi persaingan usaha, diantaranya adalah kompetitor Anda. Ya, pesaing usaha Anda sendiri disuruh menyebutkan di Tipidok itu. Begitu Anda sendiri menyebutkan, itu seperti membuka benchmark Anda sendiri. DJP punya datanya itu. Makanya kalau dibilang memakai benchmark, ya itu benchmark itu Anda yang membenchmark sendiri sebetulnya. Dan banyak pembuat Tipidok tidak mencantumkan pesaing usaha. Nah, masalahnya nanti kalau ditanya oleh pemeriksa dan pemeriksanya paham, oke, ternyata di Tipidok Anda nggak ada pesaing usaha nih, Mas. Nggak masa usaha nggak punya pesaing, pasti kan punya dong. Oke, akan ditanya. Begitu ditanya, DJP punya data, mungkin secret comparable ya, tapi itu menjadi trigger, oh benchmarknya sekian sampai sekian, oh masuk ya. Mudah-mudahan masuk, sehingga kalau masuk, harapannya ya kita agak tenang lah ya, gitu. Gitu Pak Bu ya. Jadi tidak bisa serta-merta, kalau mencari yang sama plek nggak mungkin. Kembar pun, orang kembar pun bisa beda ya, mungkin sifatnya beda, mungkin tetap ada sedikit lah perbedaan lah. Itu saja yang bisa saya sampaikan Mbak Dwi untuk menjadi insight di minggu berikutnya. Kita mudah-mudahan kopi daratnya lebih menarik nanti. Saya sampaikan buka bagaimana kalau membuat Tipidok yang harus berhati-hati biar teman-teman nggak terjebak dengan Tipidok tersebut. Oke, terima kasih. Ya, makasih Mas Yazid. Ya, ini kalau misalkan dibahas, kita nggak bisa bahas dalam satu pertemuan ya, karena ujung-ujungnya nanti harus bahas bisnis proses, harus bahas metode pencatatan, metode pembukuan, dan macam-macam, baru bisa larinya ke analisa gitu. Nah, oke, karena nggak ada pertanyaan lagi di chat box, maka saya akhiri ya sesi insight hari ini. Bapak Ibu, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Mas Yazid atas seluruh pemaparan, insight, ilmu, juga sharingnya ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yazid dan Ibu Dwi Ratna atas insight yang sudah diberikan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, dari sini sudah jelas ya betapa pentingnya transfer pricing ini bagi grup usaha baik yang sedang berkembang maupun yang sudah established. Baik Bapak Ibu, itulah serangkaian acara dari kami pada hari ini. Dan sampailah kita di penghujung acara. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar hari ini. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kami berharap semoga ke depannya kita tetap menjadi partner dan support yang baik kepada Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya tadi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.